Eh, saya coba untuk menyampaikan terkait dengan lampiran dari RPMK tentang perizinan pelayanan dari panti sehat berkelompok. Jadi RPMK ini dibuat, nanti mungkin akan terjadi perubahan struktur yang ada di di PMK 61 ya. Di PMK 61 itu ada panti sehat, terutama yang terkait dengan panti sehat berkelompoknya. Nanti itu kemungkinan akan Pak Hadi akan direvisi, akan dikeluarkan, itu karena sudah terbentuk PMK yang rencananya PMK 61 RPMK tentang panti sehat berkelompok tersendiri. Jadi ini bahasannya sendiri. Jadi nanti yang PMK 61 pasti akan terjadi perubahan. Nah ini, jadi di dalam lampiran ini naik dulu. Di dalam KBLI-nya ini kodenya ada 86902. Ya, kalau yang satunya 86901 itu tentang Gria Sehat. Kalau untuk 86902 aktivitasnya pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dilakukan oleh penyehat tradisional di panti sehat berkelompok. Ya, untuk perorangannya nanti bahasanya mungkin masih tetap ada di PMK 61. Lanjut, next. Jadi panti sehat berkelompok, penjelasan dulu. Jadi aktivitas pelayanan kesehatan ini adalah kelompok ini mencakup pelayanan kesehatan promotif preventif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh Hatra dan berupa keterampilan atau ramuan serta pijat urut, kesehatan, refleksi, eksposur dan sebagainya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Hadi yang diselenggarakan di panti sehat berkelompok. Jadi pada prinsipnya kalau udah panti sehat berkelompok bisa itu satu modalitas di dalamnya, bisa berbagai macam juga modalitas, silahkan ya. Jadi panti sehat namanya panti sehat berkelompok. Lanjut, istilah dan definisinya di sini. Jadi ada istilah panti sehat berkelompok itu adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan tradisional empiris oleh penyehat tradisional secara bersama. Ya tadi kan secara bersama, jadi bisa ada itu ada akupresur, ada ramuan, ada patah tulang, bisa saja bisa terjadi. Ya, tinggal bagaimana pengelolaannya aja oleh pemiliknya. Yang B, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini otomatis adalah pelayanan yang saat ini kita punya 17 asosiasi nih yang sudah menjadi mitra kita. Ya paling tidak itu yang menjadi pegangan kita. Yang C, pelayanan kesehatan tradisional adalah penerapan kesehatan yang manfaat dan samanya terbukti secara empiris. Lanjut. Penyehat tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan keterampilan diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal. Jadi itu yang namanya hatra. Yang namanya obat tradisional itu adalah ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dalenik, campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini hanya definisi terkait dengan RPMK-nya yang ada di dalam RPMK. Nah, yang merah-merah ini pelaku usaha. Pelaku usaha itu adalah orang, perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan bidang tertentu. Jadi bisa saja panti sehat berkelompok itu milik perseorangan atau milik badan usaha. Ya. Jadi misalnya Pak Lesgiono punya panti sehat berkelompok tersendiri atas nama Pak Lesgiono. Mungkin juga punya Aspetri atas nama yayasan dari Aspetrinya, itu badan usahanya tersendiri. Ya, otomatis kalau badan usaha pasti akan punya izin tersendiri. Kalau perseorangannya pun juga pasti punya izin perseorangannya. Ya.
dan itu ditentukan oleh Kemenkumham. Ya. Untuk manajemen usahanya adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan sesuai, itu manajemen usahanya. Nanti penjelasannya ada di bawah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lah yang harus kita pakai juga, ya. Jadi misalnya pemerintah daerah ada tambahan harus ada persyaratan begini-begini, ya memang itu ada aturannya, gitu. Mereka mengeluarkan aturan itu, gitu. Jadi kita harus bisa penuhi itu. Jadi walaupun kita sudah punya standar minimalnya, tapi karena di pemerintah daerah ada aturan yang penambahan persyaratan, ya tetap kita harus mengikuti aturan pemerintah daerahnya. Karena sebagai pemberi izin yang mengeluarkan adalah pemerintah daerah. Instansi pemberi izin adalah instansi atau satker yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten kota untuk menerbitkan izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ ada, biasanya kalau pemberi izin kan tidak lain adalah PTSP kalau pemerintah daerah, gitu. Kalau instansi yang lain, nah, paling hanya rekomendasi. Lanjut. Penggolongan usahanya, kita tidak menjelaskan tentang penggolongan usahanya, sudah pasti penggolongan usahanya itu adalah panti sehat berkelompok. Persyaratan umum, ini adalah persyaratan umum minimal, ya. Ini adalah persyaratan umumnya. Pelaku usaha terdiri atas swasta. Jadi panti sehat berkelompok ini adalah swasta, ya. Tidak ada negeri panti sehat berkelompok. Jadi milik swasta pasti. Ya. Nah, persyaratan secara umumnya, secara administrasi, ada persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaku usaha melengkapi profil yang berisikan denah ruang pelayanan dan peta lokasi. Jadi itu kalau mau bikin itu harus disiapkan di profilnya, denah ruangannya seperti apa, peta lokasinya di mana, gitu. Dan struktur organisasi dan ketenagaan. Persyaratan lain sudah ada di dalam instansi pemberi izin. Hanya ini yang ditambahkan ada untuk denah ruangan pelayanan, peta lokasi dan struktur organisasi dan ketenagaan. Kemudian persyaratan khususnya otomatis harus sarananya bagaimana, prasarananya bagaimana, ketenagaannya ada enggak, metode cara pelayanannya seperti apa, gitu. Jadi ini udah pasti harus sudah bisa dilengkapi. Nah, sarana dan prasarana panti sehat berkelompok harus memenuhi persyaratan bangunan, ruangan dan prasarana. Jumlah dan jenis ruang di panti sehat berkelompok ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang disediakan oleh dan jumlah penyehat tradisional. Ini di PMK 61 sebenarnya sudah ada, kita cuma memindahkan aja. Makanya nanti PMK 61 itu akan kita revisi mengeluarkan terkait dengan panti sehat berkelompok ini. Jadi ini semua sudah ada di PMK 61, kita hanya memindahkan di PMK di perizinan ini. Jadi bangunan panti sehat itu harus tata ruangannya harus jelas, rancangan ruangannya harus jelas. Jadi bangunan agar mewakilkan fungsi sebagai panti sehat. Ya, tata letak ruangannya, pelayanan pada bangunan panti sehat itu juga harus diatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Misalkan ruangan untuk ramuan, atau untuk patah tulang, jadi harus disesuaikan ruangan. Kalau gedungnya ruangannya cuma 3, ya, kalau dipaksakan masuk semua asosiasi ya memang nggak bisa, gitu. Jadi harus disesuaikan. Kalau bekerja sama seperti itu. Tata letak ruangan diatur dikelompokkan dengan memperhatikan jenis perawatan dan jenis kelamin klien. Jadi harus disesuaikan. Ini ruangan untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Jadi harus disesuaikan. Persyaratan komponen, misalnya atapnya juga di sini atap harus kuat, ya. Jadi jangan sampai yang berusaha maksimal untuk kemungkinan bencana seperti angin puting beliung. Jadi atapnya itu jangan dari yang dari daun kelapa dan sebagainya, itu paling tidak genteng lah, gitu kan, harus tidak bocor, gitu. Jadi ini persyaratan
saja sih yang harus bisa dipenuhi. Kemudian langit-langitnya juga paling tidak kan harus ya tertutup tuh, harus ada profil, harus ada penerangan yang cukup gitu kan. Ketinggian langit lantai dari lantai kanan ke atas itu minimal 2,8 meter. Syukur-syukur lebih tinggi lagi kan lebih tidak panas biasanya gitu. Material dinding harus keras, otomatis lah itu dari batu gitu kan. Jadi paling tidak dari kaca semua, itu pasti akan menyilaukan gitu kan. Harus kedap air dan mudah dibersihkan. Lantai, lanjut. Nah, material lantai harus kuat, otomatis harus ada ya keramik lantai lah, permukaannya itu harus rata gitu kan, tidak dari tanah lah gitu kan. Jangan sampai ada partisi hat sekarang ada dari tanah gitu kan, becek semua nanti ya, sampai ke kasur-kasur ya. Pintu dan jendela juga standar, kita pintu standar gitu yang harus terbuka keluar, pintu khusus untuk kamar mandi dan sebagainya. Jadi nanti silakan, ini kita pindahkan saja ke dari PMK 61 menjadi RPMK perizinan. Kita tidak merubah sedikit pun dari RPMK 61 terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ada di panti sehat berkelompok. Lanjut, terus naik. Nah, terus naik. Nah, ini otomatis jangan lupa papan namanya ya. Kalau ada panti sehat berkelompok harus ada papan namanya, dan ukurannya pun juga sama seperti hanya di PMK 61 gitu kan. Ukuran panjang 90, lebar 60, posisinya horizontal, warna dasarnya hijau, tulisannya warna putih biasanya ya. Ya, dengan huruf Latin, menggunakan bahasa Indonesia, jangan aksara Jawa, jangan aksara Sundanya, gitu, bingung bacanya nanti. Ya, itu terkait dengan papan nama. Prasarananya ya, sistem penghawaan, otomatis harus ada ventilasi udaranya yang masuk di dalam ya, supaya tidak ngap. Jangan sampai ruangan untuk pelayanan tidak ada jendela dan sama sekali nanti apa yang dilayani kan dia juga sedang tidak enak badan barangkali kan, jadi agak ngap kalau memang tidak ada ventilasi yang baik gitu. Lanjut, terus naik. Ini penghawaan juga, tadi penghawaan sama aja, jadi jalur jumlah udara yang kualitas yang keluar dan masuk dari ventilasi udara yang ada di dalam ruangan atau di gedung di panti sehatnya. Lanjut, naik. Pencahayaan otomatis ini dari lampu-lampunya ya. Jadi ini juga ada standarnya. Ruang administrasi harus pencahayaannya sekitar 200 lux, 300 lux. Ruang tunggu juga pencahayaannya sekitar 100 lux gitu kan. Jadi bohlamnya yang harus disesuaikan. Naik. Ya, jangan lupa harus ada sistem air bersihnya. Jadi jangan sampai panti sehat nggak ada air gitu kan, buat cuci tangan, apalagi nggak ada zaman sekarang kalau nggak ada sanitizer gitu kan, harus tetap disediakan ya. Apapun itu kondisi sekarang tetap harus menyediakan itu air bersih dan sanitizer. Naik ke atas. Saluran air kotor dan air limbah, nah ini juga harus ya. Jadi apa yang setelah pelayanan itu harus terbuang